Bab 337 Kenapa menghormatiku? Bak! Benda keras ini dilempar ke meja hingga mengeluarkan suara yang nyaring. Semua orang langsung melihat ke arah meja. Itu adalah sebuah gelang. Nama Angel di gelang terlihat sangat mencolok. Gelang ini milik Valentino. Angel langsung mendongakkan kepala melihat Valentino dengan sangat terkejut. Valentino membohonginya. Aku menemukan gelang ini di kamar itu. Aku mau tanya Valentino, apakah ini gelangmu? Kalau kamu tidak mengakui kejadian tadi, coba kamu jelaskan kenapa gelangmu ada di kamar itu. Valentino terdiam sesaat, dia lanjut menjelaskan. Aku bukan tidak mengaku. Aku memang ada ke tempat itu, tapi aku pergi untuk menolongmu. Ket. Kamu baik sekali padaku. Aku telat pulang saja, kamu bahkan tidak mau mencariku. Sekarang malah menolong aku? Jenny tertawa dingin. Kamu boleh memeriksa rekaman CCTV atau menanyakan karyawan di hotel itu. Valentino menghela napas sambil mengepalkan tangannya. Aku tidak percaya semua yang kamu katakan. Kamu berani melakukannya, maka kamu pasti sudah merencanakan semuanya, kan? Jenny melihat Valentino dengan sinis. Terserah kamu percaya atau tidak. Aku Valentino tidak pernah melakukan hal aneh. Kalau bukan karena Angel, aku bahkan tidak akan menjelaskannya padamu. Valentino mengerutkan alis. Sudahlah, Valentino. Kamu jangan jelaskan lagi. Kenapa kamu membohongiku? Sebelum Jenny berbicara, Angel bertanya kepada Valentino. Valentino menoleh ke arah Angel, dia tahu yang dimaksud Angel adalah masalah gelang. Kali ini, Valentino tidak menjawab. Dia sudah mulai lelah menjelaskan sejak tadi, jadi dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak lagi. Selama ini, Mary dan Jenny memang tidak menyukainya. Hari ini, akhirnya meluapkan semuanya. Dalam 3 tahun, ini pertama kalinya semua orang sangat marah. Valentino sudah menduganya sejak awal, tapi dia tidak menyangka begitu cepat. Selama ini, ternyata Mary dan lainnya tidak pernah menerimanya, juga tidak pernah menganggapnya sebagai keluarga. Sepertinya sekarang adalah saatnya untuk meninggalkan tempat ini. Terpikir sampai sini, Valentino melihat ke arah Angel. Angel adalah satu-satunya di keluarga ini yang dia peduli. Kalau Angel juga tidak percaya padanya, hari ini Valentino tidak akan menjelaskan apapun dan memilih untuk meninggalkan tempat ini. Angel, aku tidak memedulikan pendapat dan omongan orang. Aku tanya kamu, apa kamu percaya padaku? Tanya Valentino terhadap Angel dengan ekspresi yang serius. Awalnya Angel sangat marah, tapi dia langsung terkejut saat Valentino bertanya. Sampai sekarang, kamu masih memperalat kakakku. Aku tidak tahu sihir apa yang kamu berikan kepada kakakku, tapi hari ini aku akan membongkar wujud aslimu. Jenny langsung mendorong Valentino dengan sangat marah. Shh. Jenny mendorong bagian yang terluka dengan kuat. Ini membuat Valentino sangat kesakitan hingga bergerak mundur beberapa langkah. Tangannya langsung menutup bagian terluka, wajahnya juga menjadi sangat pucat. Kamu selama ini masih berani bilang mau menolong Jenny? Bagaimana kamu menolongnya? Dasar pecundang! Melihat Valentino didorong Jenny hingga wajahnya memucat, Mary pun mendengus. Valentino, sekuat apa seorang gadis seperti Jenny? Menurutku, sekarang kamu hanya pura-pura kasihan saja. Ucap David sambil menaikkan kacamatanya. Valentino menggelengkan kepala sambil tersenyum. Dia melihat ekspresi semua orang di rumah ini. Terakhir dia melihat ke arah Angel sekali lagi. Angel, kamu percaya sama aku atau tidak? Valentino menatap dengan sangat tulus. Aku. Saat Angel melihat tatapan matanya, dia merasa sangat sedih. Namun, dia malah tidak mengatakan apapun. Dia bersedia mempercayai Valentino. Namun, kenyataan di depan mata. Valentino bilang gelangnya di villa, tapi sekarang malah ada di tangan Jenny. Ada juga jejak sepatu di hotel beserta bayangan Valentino yang dilihat Jenny. Semua ini menunjuk ke Valentino. Dia sangat ingin mengatakan kepada Valentino, aku percaya kamu tidak melakukan hal begitu. Namun, saat melihat pandangan Jenny yang pasrah, ekspresi marah Mary dan David, Angel tidak bisa mengatakan apapun. Di saat Angel sedang ragu, Valentino berdiri di tempat semula menatap dan menunggu jawaban Angel. Kini Jenny dan Mary tidak mengatakan apapun lagi. Semua orang melihat Valentino dengan sangat marah. Valentino menunggu beberapa saat dan tersenyum. Dia tersenyum karena dia sudah tahu jawabannya. Dalam senyuman itu terdapat rasa kecewa. Tatapan mata yang dalam dipenuhi dengan kekecewaan yang sangat dalam. Melihat penampilan Valentino, perasaan Angel menjadi sangat kacau. Dia melihat Valentino sambil mengerutkan alisnya. Kerja kerasku selama 3 tahun ini tetap tidak bisa membuat kalian menerimaku sama sekali. Ternyata bagi kalian, aku selamanya bukan keluarga kalian. Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan pergi. Valentino berdiri dengan ekspresi datar sambil mengatakannya. Mendengar kata-kata Valentino, Mary dan lainnya sangat tersentuh, terutama Angel merasa sangat sedih. Namun, Mary dan Jenny hanya tertegun sesaat, setelah itu mereka kembali dipenuhi dengan kebencian. Valentino, kamu menyerang anakku, sekarang kamu mau kabur. Jangan harap. Mary menegur Valentino. Ibu, jangan katakan lagi. Sekarang aku tidak ingin melihatnya lagi, aku hanya mau dia diusir dari rumah kita. Jenny menolehkan kepalanya. Valentino menggelengkan kepala dan berjalan ke arah pintu. Valentino, tunggu. Angel sudah tidak tahan lagi. Dia langsung memanggil Valentino.
setelah itu menanyakan Jenny. Jenny, apakah ada terjadi masalah itu? Apakah Valentino ada melakukan? Tidak ada. Awalnya Jenny langsung menjawabnya, beberapa saat kemudian dia mengerti maksud dari omongan Angel, dia langsung melebarkan matanya. Kak, meskipun dia tidak melakukan apapun padaku, tapi aku tidak bisa menerima hal ini. Dia adalah pengkhianat. Hari ini dia ada pemikiran seperti ini, maka suatu hari nanti dia pasti akan melakukannya. Dia adalah laki-laki mesum, pria bajingan. Jenny langsung berteriak kepada Angel saat dia menyadarinya. Kamu salah. Valentino membalikkan badan dan melihat Jenny dengan ekspresi datar. Menurutmu, kenapa Ethan dari Black Tiger Security sangat menghormatiku? Bahkan berlutut meminta maaf di depanku. Menurutmu kenapa Cinderella membantuku walaupun menyinggung Mario? Menurutmu kenapa Mario sangat sopan padaku hingga memintaku duduk di tempat utama? 3 buah pertanyaan berturut-turut seperti bom yang membuat orang kehabisan kata-kata. Kamu tidak tahu, selamanya kamu tidak akan tahu sebenarnya aku seperti apa. Kalau namaku diumumkan, entah sebanyak apa wanita kaya dan artis yang menghampiriku. Menurutmu, apakah aku kekurangan wanita? Kenapa aku berniat buruk padamu? Tanya Valentino dengan santai. Kamu cuma membual. Jenny tiba-tiba menegur. Kalau begitu, hari ini akan kubuktikan padamu. Valentino langsung mengeluarkan ponsel. Bab 338 mengejutkan semua orang. Apa yang mau kamu buktikan? Kalau kamu memang begitu hebat, kenapa kamu tidak melakukan apapun selama 3 tahun? Kamu bahkan sabar diejek oleh orang-orang. Ucap Mary. Dia sama sekali tidak memedulikan pembuktian yang dikatakan Valentino. Valentino malah mengabaikannya, dia langsung menelpon seseorang. Pak Hendrik, aku mau meninggalkan keluarga Kusuma. Jemput aku sekarang. Ucap Valentino. Hendrik terdiam sesaat, dia dapat menebak kondisi aneh yang terjadi dari nada bicara Valentino. Sekarang, Tuan Muda Valentino. Tanya Hendrik. Hendrik dapat menebak apa yang telah terjadi. Iya. Ucap Valentino. Mendengar jawaban Valentino, Hendrik berkata. Tuan Muda Valentino, Anda adalah anak kandung keluarga Wijaya yang sangat berharga. Kalau Anda tidak menginginkannya, tidak ada yang bisa memaksa Anda. Tuan Muda Valentino, jangan tahan lagi. Hari ini, saya akan membela Anda. Tidak perlu, kamu suruh orang menjemputku saja. Kamu tidak perlu kemari. Ucap Valentino. Ini, baiklah. Jawab Hendrik. Melihat Valentino selesai menelpon, Mary tersenyum licik berkata. Jawablah pertanyaanku tadi. Kalau kamu begitu hebat, kenapa kamu bertahan di keluarga Kusuma selama 3 tahun? Bahkan menjadi pecundang? Demi kebaikan Tuan Besar Kusuma waktu itu, demi Angel. Valentino melihat Angel sekilas. Angel sangat terharu, tapi dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Hei, apa kamu tidak merasa bersalah kepada kakekku berbicara seperti ini? Mungkin saja kamu sedang menargetkan usaha keluarga Kusuma, kan? Ucap Jenny. Kalau aku menginginkannya, nama grup Kusuma akan langsung diganti dalam setengah jam. Ucap Valentino. Namun, tidak ada orang yang percaya dengan kata-katanya, bahkan Angel juga tidak percaya. Kamu jangan ngomong kosong lagi. Pergilah dari sini. Mary mengatakan sambil berjalan ke kamar Angel. Di dalam kamar terdengar suara yang sangat keras. Tidak lama kemudian, baju dan barang pribadi Valentino dilempar ke ruang tamu oleh Mary. Sebenarnya barang dia tidak banyak, hanya ada beberapa baju dan sepatu saja. Bawa barangmu dan enyahlah. Mary menegur Valentino. David juga tidak mengatakan apapun, dia hanya diam-diam melihat semua ini. Ibu, kunci mobil Valentino. Ucap Angel sambil melihat Mary. Kunci mobil apa? Aku mana melihat kunci mobil dia? Jawab Mary sambil meraba sakunya. Itu mobil pinjaman Valentino yang harus dikembalikan. Dia harus bayar denda kalau menghilangkannya. Apa ibu mau menyiksa Valentino? Ucap Angel. Kalau bisa pinjam, maka kembalikan sendiri. Kenapa minta kunci mobilnya padaku? Mary tertegun dan menjawab dengan sombong. Mobil Bentley itu untuk kalian saja. Anggap saja sebagai tanda terima kasih atas 3 tahun ini. Valentino melambaikan tangan dengan cuek. Namun, Angel tahu kalau ini bukan mobil Valentino, melainkan milik seseorang yang bernama Hendrik. Kalau Valentino tidak bisa mengembalikan mobilnya, dia tidak akan sanggup membayar denda walaupun menjual dirinya. Tin! 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 Saat ini tiba-tiba terdengar suara klakson mobil dari bawah. Hendrik sangat cekatan dalam reaksi, apalagi untuk Valentino. Bagaimana mungkin dia tidak serius? Suara klakson mobil yang cepat dan ramai dari bawah membuat malam hari ini terdengar sangat bising. Semua mobil ini seakan-akan sangat sombong dan tidak ada niat untuk berhenti mengklakson. Suara ini tidak hanya terdengar oleh sekeluarga Mary, bahkan semua orang di perumahan ini juga mendengarnya. Akibatnya, semua orang membuka jendela sambil menegur. Semakin banyak jendela yang terbuka, semakin banyak warga menjulurkan kepala dan melihat ke arah bawah. Apaan kamu klakson di malam hari? Aku... Di saat ini, semua orang menegur secara bersamaan. Namun, mereka juga langsung menutup mulut secara bersamaan. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat adegan yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup ini. Di malam hari, dari kejauhan mereka melihat sebuah mobil. Salah, itu adalah rombongan mobil. Mobil sedan hitam terdepan seperti harimau buas yang sangat kuat di malam hari.
Lampu mobil berkedip terus-menerus hingga sangat menyilaukan, seakan-akan seperti bintang biduk di malam hari yang gelap. Grill mobil khusus merek tertentu membuat mobil ini terlihat sangat berkelas. Rolls-Royce seri Phantom. Mobil Rolls-Royce Phantom membuka jalan memimpin di tengah. Di belakang kedua sisi terlihat dua Bugatti Veyron yang melindungi seperti pengawal. Lebih belakang lagi terlihat 10 Bentley Bentayga dengan seri dan warna yang sama. Setelah Bentley, masih ada 20 Mercedes Maybach yang berbaris masing-masing 10 di setiap sisi. Puluhan mobil mewah yang dipimpin oleh Rolls-Royce Phantom membentuk dua barisan panjang di belakang. Semua mobil mengedipkan lampu kepala tanpa henti seperti sedang bersaing untuk menyala. Di bawah lampu jalan yang redup, rombongan mobil mewah seperti naga di malam hari yang perlahan mendekat ke arah perumahan. Jalanan di perumahan ini langsung ditutup. Sekarang tidak ada yang bisa dan berani untuk mendekat. Semua warga yang membuka jendela untuk menegur, sekarang langsung terdiam dengan muka kebingungan. Saat ini, Mary langsung berlari ke depan jendela untuk melihatnya. Astaga! Mary berteriak dan memanggil David. David, cepat kemari. Lihatlah, apa itu? Ucap Mary dengan gemetar. David, Jenny dan Angel berjalan ke jendela dan melihat ke arah bawah. Mereka tinggal di lantai 4, mereka bisa melihat jelas apa yang terjadi di bawah. Rolls-Royce. Ini mobil mewah Rolls-Royce. Bahkan ada Bugatti Veyron dan Bentley di belakangnya. David melebarkan matanya. Di paling belakang ada Maybach. Jenny juga melihatnya. BMW dan Audi biasa saja, Maybach tetap paling elit. Kalimat ini cukup menonjolkan kelas atas dari Maybach. Namun, di rombongan mobil ini, Maybach yang begitu mewah bahkan berada di paling belakang. 1 Rolls-Royce Phantom, 2 Bugatti Veyron, 10 Bentley Bentayga, 20 Maybach. Kini rombongan mobil mewah ditampilkan di depan mata semua orang. Seluruh area dalam sesaat menggebu-gebu dan sangat terkejut. Semua warga memanggil anggota keluarga mereka mendekati jendela melihat ke bawah. Bab 339 Tuan Muda Valentino. Di bawah sorot lampu jalan, terlihat banyak orang yang menjulurkan kepala dan menonton dari jendela rumah mereka di kedua sisi jalan dengan takjub. Dengan kedua lampu depan yang dinyalakan, mobil-mobil itu bergerak dengan perlahan ke sebuah rumah. Saat mendekati bangunan tempat tinggal Mary, mereka berhenti secara perlahan-lahan. Bam! 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 Pintu 20 mobil Maybach semuanya terbuka satu demi satu. Seorang pria kekar yang berpakaian serba hitam melangkah keluar dari dalam mobil dan berdiri dengan hormat. Tak lama setelahnya, orang-orang dari dalam mobil Bentley Bentayga juga ikut melangkah keluar. Pintu mobil terbuka lebar, para pengawal bersetelan hitam berdiri di kedua sisi pintu. Pengawal berpakaian serba hitam yang tak terhitung jumlahnya berdiri dengan hormat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seluruh penduduk kompleks sangat terkejut, termasuk keluarga Mary. Apakah akan ada seorang figur besar yang akan muncul? Siapakah orang yang duduk di dalam Rolls-Royce Phantom itu? Detik berikutnya, pintu Rolls-Royce Phantom terbuka, dan seorang pria parubaya melangkah keluar. Diakah figur besar itu? Sebelum orang-orang sempat melihat siapa orang itu, dia sudah lebih dulu buka suara. Sambil melihat ke jendela rumah tertentu, dia menyahut sembari berdiri di tempat. Tuan Muda Valentino, hamba adalah Kasman Wijaya. Hamba datang atas perintah Pak Hendrik untuk menjemput Anda dari tempat ini. Begitu mendengar kata-kata Kasman itu, puluhan pengawal berpakaian serba hitam yang berdiri di samping mobil pun membungkuk 90 derajat ke arah rumah Mary. Tuan Muda Valentino, saya akan menunggu sampai Anda turun untuk menjemput Anda. Semua orang tercengang. Seluruh warga kompleks sangat terkejut melihat pemandangan ini. Yang sedang terjadi di hadapan mereka persis seperti yang terjadi di drama atau serial TV, jadi tentu saja mereka terkejut. Fuse! Semuanya kaget karena ternyata pria parubaya ini bukanlah figur besar yang mereka bayangkan tadi. Figur besar tersebut ternyata adalah orang lain. Tuan Muda Valentino, siapa sebenarnya Tuan Muda Valentino itu? Apakah mereka benar-benar bukan sedang syuting drama serial TV? Tuan Muda Valentino itu siapa? Siapa itu Tuan Muda Valentino? Kenapa seseorang yang begitu penting tinggal di tempat seperti ini? Astaga, orang sekaya apa Tuan Muda Valentino itu? Penduduk komplek yang tak terhitung jumlahnya semuanya berseru dengan takjub. Selama seumur hidup mereka, tidak pernah ada kejadian yang begitu mencengangkan mereka. Saat ini, semua orang di samping Kasman yang berada di bawah masih membungkuk sembari menunggu Tuan Muda Valentino itu. Para penduduk komplek juga menantikan kemunculan sang Tuan Muda Valentino. Di saat yang bersamaan di rumah Mary, keempat orang itu berbalik secara serentak dan menatap Valentino. Orang-orang di bawah semuanya menyerukan Tuan Muda Valentino. Selain itu, mereka juga membungkuk persis ke arah rumah mereka. Bahkan jika mereka bodoh, mereka juga mengetahui siapa yang tadi dipanggil Tuan Muda Valentino oleh Kasman. Sedangkan Valentino hanya menatap mereka lekat-lekat untuk sesaat, kemudian mengaitkan kedua tangannya di punggung dan berjalan menuju pintu dengan perlahan. Valentino, kamu! Panggil Jenny yang masih tercengang. Tuan Muda Valentino, aku cinta padamu. Seru seorang gadis dari dalam area komplek. Seruan itu diikuti seruan-seruan lain yang bercampur kegembiraan dan rasa penasaran. Meski mereka belum melihat wajah Tuan Muda Valentino, deretan mobil mewah ini sudah cukup untuk menaklukkan para gadis. Langkah kaki Valentino perlahan-lahan berhenti, tapi dia tidak berbalik. Katakanlah, apakah aku, Valentino Wijaya, akan pernah kekurangan wanita di sisiku walau aku menginginkannya?
Begitu berkata demikian, Valentino kembali berjalan dengan perlahan menuju pintu dan membukanya. Valentino, kunci mobilmu. Mary yang masih tercengang seketika tersadar dan dengan cepat mengeluarkan kunci mobil Bentley Malsen dari sakunya. Buat kalian saja. Setelah itu, Valentino berbalik dan berjalan ke bawah tanpa menoleh sedikit pun. Valentino! Bisikan itu keluar dari bibir Angel sembari melangkah maju 2 langkah, tapi dia pun ragu ingin mengatakan apa. Kemudian, Mary tiba-tiba berbalik dan berjalan ke ambang jendela. Mereka ingin melihat apakah tuan muda Valentino yang dipanggil Kasman itu benar-benar adalah Valentino. Di bawah sorot mata semua orang, muncullah seorang pria muda berpakaian sederhana yang berjalan keluar secara perlahan dari koridor rumah Mary. Hei, bukankah itu menantu yang dibuang keluarga Bi Mary? Dia itu bodoh, ya? Kenapa dia malah muncul sekarang? Dia tidak bisa membaca situasi saat ini, ya? Jangan sebut dia bodoh. Dengar-dengar dia baru saja membeli sebuah mobil Bentley. Cih, memangnya kenapa kalau dia membeli Bentley? Memangnya dia selevel dengan tuan muda Valentino? Tunggu, kalau tidak salah, menantu Bi Mary sepertinya bernama Valentino. Valentino, tuan muda Val. Mata semua orang langsung melebar, tapi tidak ada satu pun yang bersuara. Di bawah, Kasman dan para bawahannya masih mempertahankan posisi membungkuk dari tadi. Selama Valentino sedang turun dari kediaman Mary pun mereka tetap terpaku di posisi ini. Semua orang bisa melihat betapa mereka menghormati Valentino. Ketika Valentino dengan perlahan berjalan menghampirinya, Kasman membungkuk lebih dalam lagi dan menyapanya dengan sangat hormat. Hamba adalah Kasman Wijaya, hormat saya kepada tuan muda Valentino. Puluhan pengawal berpakaian serba hitam juga ikut menyapa dengan serentak. Tuan muda Valentino. Seluruh penonton terkejut sekali lagi. Menantu buangan keluarga Mary yang ditertawakan oleh penduduk seluruh kompleks selama 3 tahun ini telah berubah menjadi tuan muda Valentino. Bagaimana bisa mereka tidak terkejut? Menantu yang dulunya setara dengan sampah kini berubah menjadi seorang figur penting. Meskipun keluarga Mary sudah sedikit curiga, mata mereka tetap memelotot dan menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Namun, tidak ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun. Angel menutup mulutnya, air matanya pun mengalir dari matanya yang indah. Valentino yang sekarang ini menjadi pusat perhatian semua orang yang mengejutkan para penduduk komplek. Dia selalu berharap bahwa akan datang harinya di mana suaminya bisa begitu dihormati. Namun, saat ini pria itu bukan lagi miliknya sendiri karena seluruh keluarganya sudah mulai menaruh perhatian padanya juga. Maaf merepotkan. Tutur Valentino dengan datar. Demi tuan muda Valentino, tidak ada yang merepotkan. Jawab Kasman dan semua bawahannya dengan serempak. Valentino hanya mengangguk sedikit. Di bawah pelayanan Kasman yang penuh hormat, dia pun melangkah masuk ke dalam mobil. Namun, dia berhenti lagi saat satu kakinya baru saja menginjak ke dalam Rolls-Royce Phantom. Kemudian, dia menoleh dengan perlahan untuk melihat jendela rumah Mary lekat-lekat. Pandangannya penuh arti, seolah ini adalah perpisahan yang abadi. Melihat pandangan ini, air mata Angel langsung bercucuran. Setelah itu, Valentino pun berbalik dan agak membungkuk untuk masuk ke dalam mobil. Pada saat ini, kata-kata apapun tidak berarti lagi. Waktulah yang akan membuktikan segalanya. Kasman pun tidak bermaksud berbasa-basi dengannya dan langsung masuk ke tempat duduk sopir. Sesuai arahan Hendrik, dia hanya perlu menjemput Valentino tanpa perlu mengungkit hal-hal yang tidak perlu. Dia bisa dengan mudah melenyapkan keluarga Mary dari dunia ini. Di mata Kasman dan para bawahannya, mereka yang mengganggu tuan muda Valentino adalah pelaku kejahatan berat. Para pengawal yang berpakaian serba hitam kembali masuk ke mobil satu demi satu dan mobil-mobil mewah itu pun perlahan pergi meninggalkan komplek. Para penduduk komplek baru menarik pandangan mereka dari jalanan dan berhenti membicarakan kejadian tadi saat lampu belakang mobil terakhir sudah benar-benar menghilang dari pandangan mereka. Topik bahasan mereka tentu saja berkaitan dengan keluarga Mary dan Valentino. Angel menatap Rolls-Royce Phantom itu sepanjang waktu, seolah-olah hatinya juga pergi mengikuti lenyapnya mobil itu dari garis pandangannya. Kekuasaan dan kekuatan yang ditunjukkan Valentino hari ini benar-benar mencengangkan. Bab 340 malam ini, keluarga Ika akan musnah. Namun, yang lebih menyentuh hati Angel bukanlah hal-hal ini, melainkan kata-kata dan tatapan mata Valentino. Selama 3 tahun aku bekerja keras dengan susah payah, tapi tidak ada satu pun dari kalian yang pernah menerima keberadaanku. Ternyata, kalian tidak pernah memperlakukanku sebagai keluarga selama 1 detik pun. Angel, aku tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Aku hanya ingin bertanya padamu, kamu sebenarnya mempercayaiku atau tidak? Kalau memang begitu, lebih baik aku pergi saja. Kata-kata yang bagaikan petir di siang bolong itu masih melekat di otaknya dengan kuat dan tidak bisa hilang sampai sekarang. Tak hanya itu, mata Valentino yang penuh kekecewaan juga membuat Angel sakit hati setiap kali memikirkannya. Perasaan yang dirasakannya ini tak lain adalah kekecewaan terhadap keluarganya sendiri dan juga kekecewaan terhadap dirinya sendiri. Aku istirahat dulu, ujar Angel dengan suara yang sangat sengau. Dia pun menundukkan kepalanya dan berjalan ke kamarnya sendiri. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Mary, Jenny dan David masih terdiam 1000 bahasa karena belum pulih dari kejadian yang mencengangkan itu. Wush! Mata Mary terlihat kosong. Tangannya masih memegang kunci Bentley dan punggungnya perlahan meluncur di sisi dinding sampai dia berjongkok di lantai. Mary, ada apa? David buru-buru melangkah maju untuk memapahnya. David, kita telah kehilangan seorang menantu emas.
Jawab Mary sambil menghela napas. Semua yang ditunjukkan Valentino barusan benar-benar mengejutkan dan meyakinkan Mary akan kecurigaannya. Mana ada lagi menantu turunan orang kaya seperti Valentino yang bisa dibandingkan dengan orang yang dipanggil Tuan Muda Valentino oleh Kasman dan bawahannya itu. Dari awal, kan, aku sudah mengatakan bahwa Valentino jelas bukan bocah sembarangan. Aku sudah memberitahumu berkali-kali, tapi kamu tetap tidak percaya. David memapah Mary dan menghela napas. Mary terdiam. Dulu saat David berkata demikian, dirinya malah mengatakan bahwa Valentino adalah seorang bajingan. Kini, seluruh hatinya dipenuhi penyesalan yang tak terhingga. Ayah, ibu, kalian sudah gila, ya? Valentino adalah orang jahat. Kalian lupa bahwa dia pernah bermaksud melecehkanku. Jenny menggeram di hadapan mereka berdua. Tapi, Mary tidak tahu bagaimana menanggapi ucapan Jenny itu. Tapi apa? Toh Valentino benar-benar tajir, jadi dia bebas melakukan apapun yang dia mau. Begitu? Salah, ya, salah. Jangan-jangan kalian masih bersikuku ingin mempertahankannya walaupun dia melakukan hal seperti itu padaku? Tanya Jenny dengan murka. Dia tahu kalau Mary adalah orang yang berpendirian kuat, tapi dia tidak menyangka Mary begitu keras kepala dan tidak tahu diri. Orang tajir kalau berpoligami dan mempunyai selir adalah hal yang normal, kan? Tutur Mary dengan hati-hati setelah tertegun sejenak. Ini sama saja ibu menjual putri ibu sendiri. Pokoknya, aku tidak akan pernah memaafkan Valentino. Bahkan kalau dia mempersembahkan segunung emas di hadapanku sekalipun, aku tidak akan pernah memaafkannya. Jangan harap dia bisa menapakkan kakinya di rumah ini lagi sampai akhir hidupnya. Di rumah ini, kalau ada dia, maka aku tidak ada. Kalau ada aku, tidak boleh ada dia. Jenny meraung dengan murka dan bergegas ke kamarnya dengan langkah kaki yang menggebu-gebu. Di sebuah jalan di kota Neo, beberapa mobil mewah beriring-iringan dengan jarak dekat dan melaju dengan perlahan. Semua orang yang mereka lewati melihat sambil menganga. Para pejalan kaki dan kendaraan lain pun saling menghindar untuk memberi jalan. Walau hanya sedikit menggores mobil mewah seperti itu pun mereka tidak akan mampu membayar biaya ganti ruginya. Bahkan seorang ahli porselen juga mungkin tidak berani meraba mobil mewah seperti itu. Di dalam Rolls-Royce Phantom, Kasman yang duduk di jok sopir sedang mengemudi, sedangkan Valentino duduk di jok belakang tanpa bersuara sedikit pun. Tuan Muda Valentino, sekarang kita menuju mana? Kembali ke villa Anda atau ke tempat lain? Tanya Kasman dengan sopan. Setelah merenung selama 2 detik, Valentino menjawab dengan datar. Ke kediaman keluarga Ika. Walaupun terjadi kesalahpahaman antara dirinya dan Jenny, ada beberapa hal yang tetap harus dilakukan Valentino. Tuan Muda Valentino, bagaimana bisa kita pergi ke sana? Tanya Kasman dengan panik. Dengan bala bantuan keluarga, kediaman keluarga Ika telah diblokir sejauh radius 10 km. Kalau Marco berani beromong kosong, lenyapkan saja dia. Valentino berbicara dengan nada yang tenang, tapi aura otoriter yang dia pancarkan mengejutkan batin Kasman. Valentino seperti ini barulah Tuan Muda Valentino yang mereka kenal. Hendrik dan yang lainnya mengetahui bahwa Valentino selalu bersikap acuh tak acuh, dan tidak mau bersaing dengan orang lain, jadi dia sering diganggu di keluarga Wijaya. Namun, kini Kasman dengan jelas merasakan perubahan dalam diri Valentino. Faktanya, sejak Valentino keluar dari kediaman keluarga Kusuma malam kemarin, mental dan psikisnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Hatinya sedikit khawatir, sekarang dia mungkin harus lebih berhati-hati saat melakukan sesuatu. Kalau bukan dia yang mengkhawatirkannya, siapa lagi yang akan menghentikannya di kota Neo? Di benaknya, Kasman sadar akan adanya kemungkinan bahwa malam ini keluarga Ika akan lenyap dari kota Neo. Tidak akan ada yang bisa menghentikannya di daerah kecil di kota Neo ini. Baik, Tuan Muda. Kasman tidak berkomentar lagi dan hanya mengiyakan sambil mengangguk. Malam ini, keluarga Ika akan musnah. Di kediaman keluarga Ika. Bisnis keluarga yang dijalankan Ellen di kota Neo memang tidak begitu hebat, tapi kehidupan mereka benar-benar terjamin dan uang mereka tidak pernah kekurangan. Meskipun grup mereka bukan bandingan grup raksasa seperti grup laki, mereka juga mempunyai dana sebesar puluhan miliar. Hanya ada satu pewaris laki-laki di keluarga Ika, yaitu Ellen Ika. Ellen terlahir di keluarga kaya raya, jadi saat tumbuh besar tentu saja dia dimanja habis-habisan. Kalaupun Ellen meminta bintang-bintang dari langit, keluarganya akan menggapainya dan tidak menyisakan satu pun untuk bulan. Mereka bahkan tidak akan ragu untuk membangun sebuah villa di area komplek termewah di seluruh negara kalau Ellen memintanya. Di saat yang bersamaan di villa pribadi keluarga Ika yang terpisah, Ellen duduk di depan meja makan tanpa nafsu makan, sikapnya seperti orang kesurupan. Walaupun hanya ada 3 orang di ruang makan, meja makan di depan mereka penuh dengan makanan lezat yang terbuat dari segala bahan terbaik dari seluruh negara dan juga berbagai jenis makanan laut. Ruang makan dikelilingi para pelayan yang berdiri dengan kepala tertunduk tanpa bersuara sedikit pun. Saat ini, tubuh Ellen penuh luka dan kedua orang tuanya sedang murka, jadi mana mungkin mereka berani mengatakan apa-apa. Ellen, cepat katakan siapa yang sudah menyakitimu? Ucap seorang wanita yang dirias secantik-cantiknya dan mengenakan pakaian mewah dipadu aksesoris emas, perak dan permata. Tidak, aku yang akan mengurusnya sendiri. Geram Ellen sambil mengepalkan tinjunya. Karena Valentino menendangnya sampai beberapa giginya copot, kini suaranya saat berbicara bahkan terdengar agak aneh. Luka di pergelangan tangannya sudah diperban, tapi rasa sakitnya tetap terasa. Tatapan
Penuh benci melintas di mata Ellen, ekspresinya juga menjadi semakin menakutkan. Ellen, kalau kamu bilang kamu yang akan menanganinya, ya, sudah. Tapi bagaimanapun juga anak seorang Budiman Ika sudah terluka, jadi aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kamu sudah dipukuli sampai separah ini, bahkan kalau putra grup laki yang telah menyakitimu sekalipun, ayah akan mendatangi rumah mereka untuk meminta penjelasan. Ujar ayah Ellen, Budiman Ika dengan dingin. Ellen, jangan khawatir. Di kota Neo ini, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ayahmu ini. Ibu tidak peduli siapa orangnya. Selama kamu menyebutkan namanya, kita pasti akan membuatnya membayar perbuatannya. Seru wanita di samping Budiman. Betul sekali. Budiman mengangguk-angguk dan berkata, kita tidak perlu meminta kompensasi apapun. Karena dia sudah melukai pergelangan tanganmu, maka aku akan meminta ganjaran dengan salah satu tangannya saja. Memangnya kamu siapa sampai berani mengatakan hal seperti itu? Di kota Neo yang luas ini, apalah keluarga kamu ini? Baru saja Budiman selesai berbicara, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari luar pintu. Pemilik suara ini terdengar sedang bercanda ringan dengan suara yang bercampur ejakan dan hinaan. Budiman yang mendengarnya pun makin murka. Bab 341 kamu akan mempercayaiku. Villa keluarga Ika memiliki total pelayan dan satpam sebanyak 30 anggota. Mereka semua mengandalkan Budiman untuk mencari nafkah. Siapa yang berani berbicara seperti itu? Siapa di luar? Budiman memukul meja, kemudian dia berdiri. Sedangkan ketika Ellen mendengar suara itu, awalnya dia tercengang lalu kebencian memenuhi raut wajahnya. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda berpakaian biasa berjalan masuk sambil melipat tangannya di belakang. Budiman dan lainnya langsung terdiam melihat pemuda itu. Siapa orang ini? Pemuda ini pasti bukan pelayan villa keluarga Ika, tapi kenapa dia bisa kemari? Valentino! Ellen menggertakkan giginya, kemudian dia mendadak berdiri. Orang itu adalah Valentino. Ellen, siapa dia? Tanya Budiman. Namanya Valentino, dialah orang yang melukaiku. Jawab Ellen. Budiman terkejut, kemudian dia menyipitkan matanya dan menatap Valentino dengan tajam. Aku bahkan belum mencarimu, tapi kamu sendiri telah beraninya datang ke sini. Ujar Budiman dengan sinis. Setiap pengutang harus melunasi utangnya, ini adalah hukum alam. Karena Ellen berutang denganku, tentu saja aku harus kemari untuk memintanya membayar utang. Kata Valentino dengan tenang sambil pelan-pelan berjalan mendekat. Ellen membelalakan matanya, sedangkan Budiman mengerutkan alisnya dengan erat. Valentino yang telah melukai Ellen, tapi dia malah berkata kalau dia ingin menagih hutang. Sebenarnya dari mana asal kepercayaan dirinya sampai dia berani bersikap begini sombong? Aku tidak peduli siapa kamu. Karena kamu sudah melukai putraku, hari ini kamu jangan harap bisa pergi dari sini. Ibu Ellen menatap Valentino dengan murka. Ellen mengepalkan tangannya erat-erat sambil menatap Valentino. Memangnya apa utangku? Hari ini Valentino datang ke sini bukan untuk berbicara baik-baik dengan Ellen. Saat aku menghajarmu, tanganku terluka. Jadi, kamu dan keluargamu harus membayar utang. Pada saat ini ekspresi Valentino terlihat datar, tapi ketika dia berbicara, nadanya terdengar kasar dan tidak masuk akal. Berhenti beromong kosong. Felix, panggil orang untuk menghabisi dia. Teriak Budiman ke arah luar pintu. Ellen tertawa sinis. Felix adalah kepala satpam keluarga mereka dan karyawan tertinggi dari sebuah perusahaan keamanan. Selain itu, rumah Ellen memiliki 30 satpam yang bertugas untuk melindungi keluarga Ika setiap malam dan pagi. Orang-orang ini tidak bisa dibandingkan dengan ikan-ikan teri. Walaupun Valentino pandai berkelahi, dia pasti tidak bisa mengalahkan Felix dan lainnya. Akan tetapi, karena Valentino sudah berani sekali datang ke sini sendirian, dia harus siap-siap diberi pelajaran. Namun, setelah Budiman selesai berbicara, Felix dan lainnya yang seharusnya selalu ada saat dipanggil malah tidak menanggapi perintah Budiman. Budiman pun heran, senyuman di wajah Ellen juga perlahan-lahan menghilang. Dengan raut wajah yang datar, Valentino berjalan ke sofa lalu duduk. Dia mengambil sebatang rokok di atas meja dan menyalakannya. Budiman dan lainnya menatap Valentino, amarah di hati mereka membara. Namun, mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Fiu! Valentino pelan-pelan mengembuskan asap rokok, baru dia berkata. Felix yang kamu maksud adalah sampah yang di luar itu. Maaf, mereka sedang ditahan oleh anak buahku. Budiman terkesiap. Apa? Awalnya Budiman mengira Valentino hanya seorang pemuda biasa, tapi sekarang kelihatannya Valentino lumayan berkoneksi. Ellen juga langsung melebarkan matanya. Dia sedang berpikir kalau malam ini Valentino sudah mempersiapkan dirinya. Seluruh keluarga Ika tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku sudah bilang kalau hari ini aku kemari untuk menagih utang dan kalian hanya mempunyai satu kesempatan. Ellen, kalau kamu berlutut padaku sekarang juga, aku bisa melepaskan keluargamu. Tapi, kalau kamu bersikeras menolak untuk mengakui kesalahanmu, maka malam ini keluarga Ika harus lenyap. Valentino mengisap rokoknya dengan tenang, dia bahkan tidak menatap Ellen. Jangan harap. Valentino, meskipun kamu berlutut padaku, aku tetap akan menghabisimu. Kata Ellen dengan penuh kebencian. Kemudian, Ellen menoleh ke Budiman dan berseru. Ayah, dia mengenal orang Black Tiger Security. Pasti orang Black Tiger Security yang sedang membantunya. Mendengar itu, Budiman pun menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia menatap Valentino sambil mengerutkan alisnya. Nak, dunia ini tidak sesederhana yang kamu bayangkan.
Kamu benar-benar mengira hanya karena kamu mengenal orang Black Tiger Security, kamu bisa bertindak semena-mena di kota Neo. Aku sudah tinggal di kota Neo selama puluhan tahun. Aku juga sudah mengenal banyak orang hebat dan mengerikan yang tidak bisa kamu bayangkan. Kalau aku ingin melakukan sesuatu padamu, kamu pasti tidak akan bisa menghindar. Saat Valentino mendengar perkataan Budiman, ekspresinya sama sekali tidak berubah. Dia hanya merokok dengan tenang. Aku masih belum melakukan apa-apa. Begitu aku bertindak, kalian pasti akan mempercayaiku. Aku akan memberikan kalian kesempatan. Telepon dan panggillah bala bantuan kalian. Dengar, kalian boleh menelpon siapa saja yang merupakan orang berkuasa kota Neo. Valentino yang sekarang tidak terlihat lemah sama sekali. Dia seakan-akan orang yang berbeda saat dia bersama keluarga Kusuma. Sekujur tubuhnya menyebarkan aura wibawa dan karisma yang sangat kuat, membuat orang tidak berani untuk mengabaikan setiap ucapannya. Budiman tercengang, lalu dia segera mengeluarkan ponselnya. Halo, Pak Barham? Ya? Ini Budiman, aku sedang ada masalah. Budiman menatap Valentino. Dia mulai menelpon. Aku sedang sibuk, lain kali kita berbicara. Sebelum Budiman sempat menyelesaikan kata-katanya, Pak Barham sudah mematikan telepon. Budiman tercengang menatap ponselnya. Budiman memiliki hubungan yang baik dengan Pak Barham. Bahkan Felix adalah karyawan perusahaan keamanannya. Perusahaan Budiman juga menggunakan karyawan dari perusahaan keamanan Pak Barham. Biasanya mereka lumayan dekat, ada apa dengan malam ini? Setelah terdiam sejenak, Budiman menghubungi orang lain lagi. Halo, Kak Tames? Ini Budiman. Kali ini Budiman berbicara dengan rendah hati karena Kak Tames benar-benar seseorang yang sangat berkuasa. Siapa? Aku tidak kenal. Ucap Kak Tames, kemudian dia juga langsung menutup telepon. Budiman semakin heran. Ada yang tidak beres. Ellen dan lainnya juga terkejut. Semuanya menelan ludah dan tidak ada yang bersuara. Budiman mengernyit lalu melihat pemuda yang sedang duduk di sofa itu. Sebuah firasat buruk muncul di pikirannya, jantungnya pun berdegup dengan kencang. Setelah beberapa detik, Budiman menelpon orang lain lagi. Namun, setelah dia menghubungi 8 orang berturut-turut, sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, semuanya sudah mengakhiri panggilannya. Ada orang yang bahkan tidak mengangkat panggilannya dan langsung mematikannya. Ketika Budiman mencoba untuk menelpon ulang, ponsel orang itu sudah dinonaktifkan. Firasat buruk Budiman semakin membesar. Jangan-jangan hal ini ada kaitannya dengan Valentino. Jantung Budiman terus berdebar, sedangkan Ellen dan lainnya tampak terkejut. Sedangkan selama Budiman sedang menelpon ke sana kemari, Valentino duduk sofa, bersandar ke belakang sambil merokok dengan tenang. Seakan-akan semuanya ada di bawah kendali Valentino, memberikan Budiman waktu yang cukup untuk mencari bala bantuan. Budiman sangat terkejut, tangannya bahkan sedikit gemetar. Setelah menghela napas panjang, dia menelpon orang yang sudah lama tidak dihubunginya. Jika orang ini juga tidak mau membantunya, maka di kota Neo ini, pasti tidak ada orang yang bisa membantunya lagi. Setelah nada telepon berdering 3 kali, panggilan pun terhubung. Kemudian, terdengar suara orang tua seseorang.